Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Sah Azad Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa Perang Terbaik 824. Pulang sana. Victor sedang duduk di atas helikopter dan melihat kerumunan penggemar di bawah. Dia hanya bisa menghela nafas melihat semua pemandangan itu. Sekelompok orang yang tidak bersalah. Trik ini sangat licik, menggunakan fans untuk melawan kita. Begitu kita memilih bertindak lebih jauh, hal itu pasti akan berdampak besar. Graham menjelaskan saat melihat Victor. Graham juga orang yang sangat cerdas. Tetapi dia tidak bisa menangani situasi ini. Mereka jelas tidak bisa menggunakan kekerasan. Saat ini, jumlah penggemar yang ada di sana hampir 100.000. Penuh sesak di pelabuhan kecil itu. Ketika Victor tiba, kapal pesiar dari Australia juga telah tiba di pelabuhan. Di dek kapal pesiar, ribuan elit menatap ke pelabuhan. Semua orang tersenyum ketika mereka melihat kerumunan penggemar. Bintang-bintang terkemuka Marcella dan Travis bahkan lebih bersemangat. Lihat, cara kita berhasil, kan? Ternyata ini adalah ide mereka sendiri. Untuk mengumpulkan penggemar. Semakin banyak penggemar yang datang, Indonesia semakin tidak berani pada mereka. Jadi sebelum mereka berangkat, mereka menghasut penggemar untuk menjemput mereka di pelabuhan. Tak hanya itu, mereka juga mengundang puluhan media internasional di kapal pesiar tersebut untuk turut datang menyambut mereka. Dengan cara ini, bahkan jika mereka diusir, media ini akan merilis berita yang akan berdampak besar. Harus diakui, mereka sangat pintar. Berbagai persiapan telah dilakukan agar Indonesia tidak memiliki alasan untuk mengusir mereka. Menurut opini publik semua pihak, mereka pasti harus masuk ke Indonesia dan identitas mereka akan dikembalikan. Mereka bisa terus menghasilkan uang dan terus memiliki posisi tinggi di Indonesia. Insiden melarikan diri dari Indonesia tidak berpengaruh pada mereka sama sekali. Akhirnya kapal pesiar itu merapat di pelabuhan. Fans pun mulai berteriak, kapan lagi mereka bisa melihat idola mereka dengan jarak sedekat itu? Para penggemar tergila-gila untuk bergegas. Tetapi untungnya, Graham mengatur orang-orangnya terlebih dahulu untuk menahan mereka di luar. Tapi itu hanya bisa menahan sementara. Jika terjadi sesuatu, kelompok penggemar ini bisa lepas kendali. Ini tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Marcella, Travis, ... Selamat datang kembali. Selamat datang. Selamat datang. Pintu Indonesia selalu terbuka untukmu. Selamat datang kembali. ... Para penggemar berteriak dan menggila. Seolah siapapun yang berani menghentikan bintang-bintang ini, mereka pasti akan melawan. Hampir 100.000 penggemar bernyanyi bersama. Suasana benar-benar heboh. Graham dan yang lainnya tidak bisa menghentikannya. Situasinya lebih serius dari yang mereka kira. Jika mereka berani menahan, maka 100.000 penggemar ini bisa memakan mereka. Belum lagi dampaknya. Setelah berhenti di pelabuhan, Marcella membiarkan media internasional turun kapal terlebih dahulu. Kami adalah perusahaan media nomor 1 di benua timur. Kami adalah perusahaan media terbesar di benua barat. Media-media ini mulai memperkenalkan identitas segera setelah turun kapal. Dan menggunakan peralatan untuk memulai syuting. Dan melakukan siaran langsung. Ketika Graham melihat ini, dia langsung sakit kepala. Dengan cara ini, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memblokir berita.
Kecuali semua media ini dibunuh. Tapi bagaimana mungkin? Masalahnya lebih serius dari yang mereka kira. Graham mengepalkan tinjunya. Saya khawatir masalah ini akan sulit untuk ditangani. Atau tidak dapat ditangani. Pada saat ini, para elit seperti Marcella dan yang lainnya turun kapal satu persatu. Siapa yang mengizinkan kamu turun? Pulang sana. Suara itu seperti guntur yang teredam. Semua orang yang hadir tercengang. Terutama para elit yang baru saja turun kapal. Semua berhenti dan menatap ke kejauhan dengan linglung. Dari kejauhan terlihat Victor perlahan berjalan mendekat. Suara Victor membuat semua orang terdiam. Bahkan Graham pun terkejut. Menurut Graham, masalah ini harus ditangani dengan tenang. Jika diselesaikan dengan kekeluargaan, maka akan lebih baik. Dan jangan sampai menggunakan cara keras untuk menyelesaikannya. Semakin keras, semakin sulit menyelesaikan masalah ini. Dapat dikatakan bahwa kekerasan adalah cara yang paling bodoh untuk menangani masalah ini. Dan baru saja selesai berpikir tiba-tiba Victor berteriak. Mereka juga tercengang. Apa yang Victor lakukan? Haruskah kita mengambil cara keras untuk menyelesaikan masalah ini? Kamu, apa yang kamu katakan? Travis bertanya dengan gemetar. Aku menyuruhmu kembali. Kalian, jangan pernah menginjakkan kaki di tanah Indonesia sedikit pun. Kembalilah ke tempatmu. Victor mengatakan kata demi kata. Suara itu seperti guntur. Membuat semua orang takut. Dan kaki yang baru saja keluar tiba-tiba ditarik. Marcella dan yang lainnya sangat ketakutan dengan aura kuat Victor. Mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tetapi ribuan penggemar di belakangnya melawan. Berani sekali memperlakukan idola mereka seperti ini. Apa katamu? Menyuruh mereka kembali. Apa hakmu? Mereka semua kalangan elit. Dan mengusir mereka adalah kerugian Indonesia. Aku sarankan kamu lebih baik menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan. Jika kamu menggunakan cara keras, jangan salahkan kami melawan juga. Ya, kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Para penggemar mulai memberontak. Dan mereka di luar kendali. Puluhan media internasional dengan cepat merekam adegan ini. Mereka melaporkan berita-berita ini. Ketika Marcella melihat ini, mereka semua tersenyum. Tidak peduli seberapa hebat orang-orang ini, mereka dapat dihalangi oleh penggemar. Dia memandang Victor dengan penuh kemenangan. Ya, apa yang dikatakan penggemar saya benar. Menolak kami adalah kerugian Indonesia. Aku sarankan untuk melihat situasi dengan jelas dan mengundang kami kembali ke Indonesia dengan sopan. Ini yang harus kamu lakukan. Travis juga setuju. Ya, kami sangat berharga bagi Indonesia. Aku memiliki 17 juta penggemar. Sedangkan kamu ini siapa? Berani menyuruh aku kembali. Ya, asetku 3 miliar. Apakah aku tidak berharga di Indonesia? Berapa investasi yang bisa aku bawa? Betul. Aku punya ratusan pabrik. Berapa banyak kesempatan kerja yang bisa aku berikan? Mereka semua membeberkan omong kosongnya satu persatu. Tapi ada satu hal. Mereka tidak hanya memberi. Mereka juga mengambil dari Indonesia. Tanpa Indonesia, dari mana penggemarnya? Dari mana asetnya? Dan dari mana pabriknya? Bukankah ini karena mereka tidak bisa bertahan di luar negeri dan ingin kembali ke Indonesia? Mereka mengatakan bahwa mereka sangat tinggi. Pada kenyataannya, itu semua untuk diri mereka sendiri. Bagus sekali. Kami mendukung kalian. Jika ada yang berani mengusir kalian, mereka harus melangkahi kami. Ya, kami menjaga di sini.
Siapa yang berani menghentikan kami? Penggemar mereka sangat fanatik dan mudah digerakkan. Dengan beberapa kata dari para idola, darah mereka pun langsung mendidih. Begitu Victor ingin menghentikan idola mereka, mereka langsung berdiri di depan. Melihat efek dari para penggemar, orang-orang ini tertawa. Mereka memandang Victor dengan arogan. Bersambung. Selanjutnya, 825. Cara keras. Selamat datang kembali idolaku. Selamat datang. Para penggemar mulai bersorak. Beberapa penggemar bahkan melepaskan diri dan bergegas ke depan untuk menemui idola mereka. Marcella dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk turun kapal satu persatu. Asalkan mereka bisa masuk ke Indonesia, memulihkan identitas mereka tidak lagi menjadi masalah. Ini adalah yang paling penting. Ribuan elit dengan bangga menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Dan mereka melemparkan pandangan menantang Victor. Graham dan yang lainnya tampak frustasi. Hal ini telah berkembang menjadi pemandangan yang tidak ingin mereka lihat. Tidak mudah mengendalikan kondisi ini kali ini. Cara damai tidak mungkin lagi. Apalagi cara kekerasan. Siapa yang menyuruh kalian turun? Pada saat ini, suara Victor terdengar. Semua mata terfokus pada Victor. Victor berjalan menuju kerumunan langkah demi langkah. Dan kemudian berhenti di seberang mereka. Victor menginjak sebuah garis. Dan dia berkata dengan dingin. Aku ingin melihat siapa yang berani melangkah lebih jauh. Siapa yang berani melewati garis ini. Aku tidak akan memberi belas kasihan sedikit pun. Graham melihat kemarahan Victor. Dan mereka sangat gugup. Guru, apakah harus begini? Apakah tidak akan menjadi ricuh? Graham berbisik di telinga Victor. Jika ada yang masalah, aku akan bertanggung jawab. Victor keras. Kenapa kamu begitu semena-mena? Kamu pikir kamu siapa? Fans mulai memberontak. Marcella tersenyum dan berkata, aku ingin melihat apa yang terjadi ketika aku melewati dari garis ini. Marcella memandang Victor dengan arogan. Melewati garis yang ditentukan oleh Victor dalam 2 langkah. Sekarang, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Marcella memandang Victor dan mencibir. Victor mengerutkan kening dan dia menatap Marcella. Detik berikutnya, Victor mengangkat kakinya dan menendang Marcella. Marcella terpelanting di udara, lalu menabrak keras ke dek kapal. Pada saat ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka sama sekali. Gawat, Graham mengeluarkan suara rendah. Apakah kamu gila? Apakah kamu berani memukul dia? Siapa kamu? Mengapa kamu berani memukul orang? Orang-orang marah satu persatu. Dan menghardik Victor. Nama aku Victor. Dan itu adalah perintah dariku. Kata Victor. Tapi kamu juga tidak boleh memukul orang. Dia adalah superstar dengan 20 juta penggemar. Beraninya kamu. Ya. Kamu sudah gila. Cepat minta maaf. Semua orang marah. Victor tersenyum ringan dan mengepalkan tinjunya. Menurutmu apa yang aku andalkan? Aku tentu saja mengandalkan ini. Brook. Dengan lambaian tangan kanannya. Kekuatan tak terlihat mendorong semua fans di depannya. Para penggemar ini tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi mereka didorong ke belakang Victor. Tidak hanya itu. Victor juga mendirikan dinding udara yang tidak terlihat di depan semua penggemar. Para penggemar gelisah dan ingin menyerang ke depan. Bruak. Satu persatu terhalang oleh dinding udara yang tak terlihat itu. Semua orang marah. Namun di saat yang sama mereka ketakutan. Tidak peduli apa yang mereka lakukan. Mereka tidak bisa menembus dinding udara.
Victor sendirian menghentikan 100.000 penggemar. Ribuan orang yang menunggu Travis dan Marcella semuanya tercengang. Mereka telah memikirkan banyak kemungkinan. Hanya tidak menyangka Victor begitu tangguh. Victor melirik semua orang dan mencibir. Mau datang ke Indonesia? Tidak mungkin. Kembalilah semuanya. Aku tidak percaya kamu dapat mengambil tanggung jawab sebesar itu. Tidak mau pergi juga. Aku akan turun tangan sendiri. Kamu berani. Begitu banyak orang yang menonton. Begitu banyak media internasional di sini. Apakah kamu ingin mencoba? Orang-orang ini tidak yakin. Dan menatap Victor satu persatu. Buk. Victor malas berbicara omong kosong dengan mereka. Dia pun menendang orang-orang ini satu persatu ke kapal. Cara itu benar-benar sangat mengejutkan. Bahkan media internasional pun tercengang. Victor memandang mereka. Siapa yang mengizinkan kalian menginjakkan kaki di Indonesia? Kalian masuk dengan cara yang ilegal. Bukan. Menurut aturan Indonesia, aku punya alasan untuk mengusir kalian. Ribuan orang terdiam mendengar ucapan Victor. Mereka tidak melalui jalur imigrasi. Lagi pula, mereka bukan warga negara Indonesia. Mereka memang masuk ke Indonesia dengan cara ilegal. Apa yang dikatakan Victor memang benar. Pergi. Sana kembali. Victor menggeram. Singkirkan semua media internasional ini. Siapapun yang berani datang lagi, pasti mati. Victor melemparkan pukulan. Permukaan laut tidak jauh terbelah dua, membentuk retakan besar ribuan meter. Tidak hanya itu, kekuatan yang kuat itu mendorong kapal pesiar itu mundur. Kapal sama sekali tidak bisa dikendalikan. Adegan ini mengejutkan semua orang di sana. Apakah itu kekuatan manusia? Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Victor berbalik dan menghapus dinding udara di depan para penggemar. Kemarahan gerombolan penggemar ini meledak. Siapa kamu? Mengapa kamu mengusir mereka? Mereka adalah idola kami. Kenapa kamu mengusir mereka? Satu demi satu menatap Victor dengan marah. Victor tersenyum. Kalau begitu, saya bertanya kepada kalian. Ketika Indonesia sedang krisis beberapa waktu lalu, di mana idola kalian? Ini, mereka, dalam, Victor membuat 100.000 penggemar terdiam dengan satu kalimat, hingga tidak dapat berkata-kata. Segera. Tidak ada satupun dari 100.000 penggemar yang berbicara. Semua orang saling memandang. Kesunyian itu sedikit menakutkan. Aku akan memberitahumu. Ketika bencana nasional di depan mata, idolamu telah mencari perlindungan di luar negeri. Bahkan pada saat paling kritis Indonesia, ketika dikabarkan akan hancur, mereka dengan tegas menarik diri dari kewarganegaraan Indonesia dan bergabung dengan negara lain. Ketika kamu dalam kesulitan, idolamu lari. Apakah mereka layak untuk kalian? Kata-kata Victor membungkam mulut para penggemar. Mereka tidak bodoh. Kecuali mereka yang terlalu fanatik atau memiliki penyakit otak. Pada dasarnya bisa mengerti ini. Kamu terus mengatakan bahwa idola-idola memberimu motivasi. Tetapi pada saat paling kritismu, siapa yang menyelamatkanmu? Apakah mereka? Bukan mereka, tapi pejuang Indonesia. Setiap pejuang Indonesia tidak takut berdarah. Merekalah yang menyelamatkan kalian dari air dan api. Kalian juga pasti bisa merasakan bahwa saat ini, momen sebenarnya adalah ketika mereka itu melindungimu dalam diam. Sebaliknya, para idola yang biasanya memanfaatkan Indonesia itu malah menghilang. Tentu saja tidak bisa membunuh dengan satu tembakan.
Tapi sebagai selebriti harusnya bisa memberi contoh dengan menyumbangkan persediaan ke garis depan. Tapi apa yang dilakukan idola yang kalian suka ini? Tidak apa-apa untuk menyukai artis. Tidak apa-apa untuk dijadikan panutan. Tolong buka matamu dan temukan karakter yang baik. Oke. Titik titik titik. Diam. Keheningan yang panjang. Semua penggemar tersentak. Salah satu dari mereka bertanya dengan gemetar. Bolehkah aku bertanya siapa Anda? Dengar baik-baik. Dia adalah pahlawan terbesar yang menyelamatkan Indonesia. Dia adalah raja tertinggi. Bersambung. Selanjutnya. 826. Ini adalah rumahku. Kalian tidak disambut di sini. Graham berteriak keras. Tiba-tiba ratusan ribu orang ini menegakkan tubuh mereka. Semua memandang Victor dengan kagum. Sekarang semua orang di Indonesia memuji para pejuang Indonesia ini. Mendengar gelar raja tertinggi, semua orang langsung bergetar. Saudara-saudara, pahlawan seperti raja tertinggi dan Angga adalah idola yang seharusnya kalian kejar. Jangan tertipu dengan penampilan. Kita harus mengejar penampilan luar yang indah dan juga bagus di dalam. Titik titik titik. Melihat orang-orang ini begitu tercerahkan, Graham tertawa. Pesona kepribadian Victor sangat kuat. Dia bisa menggunakan cara kekerasan untuk menyelesaikan hal semacam ini. Dan begitu banyak orang menyadari nilai yang benar. Setelah kali ini, tidak ada yang berani menentang perintahnya. Pengkhianat yang pernah melarikan diri dari Indonesia tidak akan pernah kembali. Yang paling konyol adalah semua orang menemukan bahwa tanpa kalangan elit ini, Indonesia masih tetap bisa berjalan secara normal. Tanpa mereka, ada orang lain yang maju untuk menggantikan mereka. Bahkan lebih baik dari mereka. Hari itu, Victor sedang melatih Cheryl. Tiba-tiba beberapa orang berlumuran darah masuk. Pak Victor, selamatkan kami. Selamatkan kami. Orang-orang ini berbaring di tanah, memohon. Apakah kamu orang Mamen? Victor mendeteksi identitas mereka dengan napas. Ya, Pak Victor. Selamatkan kami. Selamatkan kami. Teriak mereka memohon. Apa yang terjadi pada kalian? Victor mengobati luka mereka terlebih dahulu. Dan kemudian bertanya. Pak Victor. Pagi ini klan kami dan pasukan sekte lainnya tiba-tiba diserang oleh orang yang tidak dikenal. Mereka brutal dan ingin memusnahkan klan kami. Kami mengakui bahwa kami telah melakukan kesalahan. Tetapi kami melindungi Jakarta. Itu adalah cara kami membayar kesalahan kami. Tidak perlu sampai menghancurkan klan kami kan. Titik titik titik. Beberapa orang segera menjelaskan situasinya. Victor langsung mencari informasi. Dan Graham juga mengetahui hal ini. Ternyata klan pelindung naga yang melakukan ini mereka ingin membersihkan aliran hitam ini. Klan Mamen hampir musnah. Beberapa orang yang melarikan diri bergegas mencari Victor untuk meminta bantuan. Victor segera menelepon Graham dan menyuruh pasukan pertahanan naga untuk berhenti. Ayah, ada yang datang, ujar Cheryl. Pada saat ini, ada sebuah suara dari luar. Tiba-tiba, 8 sosok muncul di pekarangan. Semuanya mengenakan baju dan syal hitam. Mereka membawa panah pisau panjang. Mereka adalah klan pelindung naga yang pernah tampil di medan pertempuran perbatasan timur. Begitu 8 orang ini muncul, aura mereka langsung terasa sangat kuat. Aura pedang yang menakutkan dan niat membunuh menjadi satu. Tersapu seperti angin kencang di halaman ini. Pak Victor. Itu mereka. Beberapa orang ketakutan ketika mereka melihat pendekar pedang ini. Belum lama ini, orang-orang itu pernah membantai semua keluarga mereka.
Hanya beberapa dari mereka yang tersisa. Mereka sangat takut dengan pendekar pedang ini. Serahkan mereka pada kami. Suara 8 orang itu serak. Dan nada perintah mereka penuh makna. Maaf. Ini rumahku. Kamu tidak diterima. Cepat pergi, kata Victor. Ini adalah aliran hitam yang akan dibunuh klan pelindung naga. Aku sarankan kamu untuk tidak mengurus urusan orang. Jika tidak, kamu akan mati juga. Aura membunuh mereka sangat kuat sehingga mereka tidak terlalu memperhatikan Victor sama sekali. Aku harus mati juga. Haha, beritahu bos kamu. Mereka adalah orang-orangku. Kalian tidak bisa bergerak. Victor tersenyum. Victor, kami tidak peduli siapa kamu. Kami akan membunuh orang-orang ini. Pendekar klan pelindung naga memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Dan semuanya adalah yang terbaik di dunia. Victor sama sekali tidak memperhatikan. Kalau begitu hanya ada satu jalan. Bertarung. Victor tidak ingin mengatakan omong kosong. Dia langsung bertindak. Meskipun 8 orang ini sangat kuat, mereka hampir memusnahkan klan di belakang Mamen. Tapi untuk melawan Victor hari ini, dia masih belum bisa. 8 orang itu dibereskan oleh Victor seolah-olah angin musim gugur menyapu dedaunan. Saat ini, pasukan pertahanan naga telah mengirimkan kembali berita. Mengatakan bahwa klan pelindung naga tidak akan berhenti dan semua aliran hitam ini harus disingkirkan. Graham, apakah kamu tidak mengatakan bahwa mereka adalah orangku? Tanya Victor. Aku sudah mengatakannya. Tapi pasukan pertahanan naga mengatakan bahwa klan pelindung naga yang menyelesaikan bahaya di Jakarta. Dan itu tidak ada hubungannya dengan aliran hitam ini. Mendengar penjelasan Graham, wajah Victor menjadi hitam. Yah, aku sendiri yang akan menyelamatkan mereka. Victor segera berangkat dan segera tiba di gunung yang di suatu tempat di utara. Kekuatan besar yang pernah tunduk padanya sekarang telah kalah. Mereka semua berkumpul dan terpuruk. Dalam waktu singkat, setengah dari mereka telah hancur. Ratusan pendekar klan pelindung naga datang menyerang. Pada saat mereka sedang kesulitan, Victor datang. Merekalah yang membereskan bahaya di Jakarta. Dan bisa dibilang telah membayar kesalahan mereka. Jika kalian membunuh mereka, sama saja tidak menganggap aku, Victor. Victor sangat marah ketika melihat korban yang banyak. Mereka harus mati. Siapa yang menghalangi akan mati juga. Klan pelindung naga tidak peduli siapa itu. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang mereka yakini. Itu dia. Dia yang melukai 8 orang dari kita. Seseorang menunjuk Victor pada saat ini. Ternyata itu kamu. Oke. Aku tidak akan melepaskanmu. Suasana ketegangan di kedua belah pihak sangat kuat. Karena takut akan menjadi besar. Pasukan pertahanan naga dan yang lainnya bergegas datang. Salah paham. Semua adalah salah paham. Merekalah yang benar-benar membereskan bahaya di Jakarta. Mereka sekarang adalah orang-orang raja tertinggi. Pasukan pertahanan naga menjelaskan. Kepala klan pelindung naga mencibir dan berkata, maka mereka juga berada di bawah tekanan dari raja tertinggi dan melakukan ini. Jika membiarkan aliran hitam hidup, maka ini akan menjadi bencana. Dan cara terbaik adalah memberantasnya. Victor mencibir. Itu urusanku sendiri. Kamu tidak bisa punya hak untuk mengatur. Pada akhirnya, di bawah negosiasi pasukan pertahanan naga, klan pelindung naga melepaskan aliran hitam. Para pendekar klan pelindung naga akhirnya pergi. Orang ini raja tertinggi. Dia yang mengalahkan aliansi para master sebelumnya. Ya, itu dia. Tapi aku pernah melihat ilmu orang ini.
dan tekniknya terlihat seperti iblis. Seseorang meragukan. Ya, benar, itu sama persis dengan iblis besar itu. Dan dia masih berhubungan dengan aliran hitam. Aku mulai meragukan identitasnya. Jika identitas penting seperti raja tertinggi dikendalikan oleh iblis, bukankah Indonesia sudah berada dalam krisis sejak lama? Kami akan kembali secepat mungkin dan memberitahu tuan kami apa yang terjadi. Dan aku pikir kita harus memberitahu Institut Sinar Abadi. Apa yang dikatakan klan pelindung naga mirip dengan apa yang dikatakan orang-orang klan Maman sebelumnya. Semua menyebutkan iblis. Victor tidak pernah menyangka pertemuan dengan klan pelindung naga hari ini akan membawa banyak malapetaka di kemudian hari. Bersambung. Sekian ceritanya kali ini. Terima kasih telah mengunjungi channel Sah Aza.